Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalor Ngidul Omong Pasaan. Tapi enggak, pasaan mari lah. Pasaan sudah selesai. Jadi kita akan berbicara terkait ini kan ada biasanya itu sering jadi sama orang yang sok bijak. Sok bijak ketika udah berhenti mondok. Bijak boleh. Tapi tahu waktu lah. Ayo tahu waktu lah. Itu kan ada biasanya ini biasa apa yang sering gitu ketika berkunjung ke pesantren sudah alumni dan dianya dulu tidak sampai jadi asatid atau tidak sampai tugas lah. Jadi pas ke pesantren itu kan ketemu dengan temannya itu bilang gini. Kok Istanbul. Nyaman ya tibaan sendirambu kado tak nyaman di luar. Nyamanan bude poduk. Gemes dari dulu kau kemana? Kau baru bacot sekarang. Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada teman yang alhamdulillah juga ada teman yang bisa mengingatkan kita terkait. Alhamdulillah. Ya bahwasanya berhenti itu tidak enak. Tapi anehnya juga hampir 90% semuanya bilang gitu. Ya 99,9% ketika bertemu dengan teman kita yang berhenti sebelum pada pasti waktunya gitu. Pasti bilangnya kastambu. Cek lambu. Nyamanan berdaya poduk. Allah. Itu gini lagi kadang yang udah beristri jangan keburu menikah. Nikah itu gak enak, harus kerja. Hei, ya iyalah nikah itu harus kerja. Kalau gak kerja, bininya mau dimakanin rumput. Oke, terima kasih kepada semua kakak-kakak semua Mario Sepuh ya. Coba Terima kasih. kalian yang kasta ambu itu komen di bawah alasannya apa ya? Alasannya. Ya, Karena semuanya itu. Semuanya mayoritas. Pada kesimpulannya kalian itu gak bersyukur ya. Terlalu membanding-bandingkan ketika berhenti dibandingkan dengan yang mondok, ketika yang mondok dibandingkan dengan yang udah gak mondok. Ya, itu. betul. Jadi kebanyakan dibanding. teman-teman itu berhenti karena terpengaruh oleh temannya kerja, ikut kerja. Bahkan ya dulu mondoknya bareng temannya berhenti juga tanpa alasan. Jadi padahal orang tuanya itu kan masih semangat, masih mampu lah. Ya kalau yang emang tidak mampu terkait ekonomi kita no comment. No debat lah terkait itu, kami no debat dan semacamnya. Maksudnya kalau ekonomi tidak mampu itu kita nggak bisa maksa juga. Itu yang kami bahas sekarang itu terkait yang orang tuanya masih mampu, berkeinginan tinggi, tapi anaknya masa berkeinginan tinggi juga. Itu ingin merantau. Iya, keinginannya tingginya ingin merantau ke Malaysia. Itu kan ada satria itu cita-cita, ditanyakan cita-cita mau jadi apa? Ingin jadi tukang di Malaysia. Masya Allah, terus dititokan. Ingin jadi belantik. Supir truk. Ya enggak, maksudnya berhenti di pesantren itu kalau kiranya sudah cukup ya alhamdulillah lah. Kalau masih belum cukup itu kan dikhawatirkan juga. Dauhnya maknya itu jangankan jadi imam. Jadi makmum tak pas. Jadi makmum aja dikhawatirkan. Banyak salahnya. Jadi minimal itu udah. Apalagi kita kan cowok kan ya. Harus jadi imam, harus. Minimal imam dalam rumah sendiri. Dalam rumah tangga. Jadi untuk teman-teman jangan mudah terpengaruh. Kalian tanya sama siapapun, ini 99,9% survei membuktikan bahwasanya yang berhenti sebelum waktunya itu bilang kasta tak nyaman bude luar, nyamanan bude pondok. Bilangnya seperti itu, bijak semua sudah. Dan sebaliknya untuk yang aktif tanya sama yang alumni, di anak berapa? Maria Bini, apa sih kelak kau? Mesti bertanya, kayak itu semua. Ya, karena memang kita masih dari pesantren. Nanti tidak semuanya ini pasti kita akan berhenti juga dan akan juga melakukan kegiatan ya seperti sebagaimananya mereka. Kita juga akan beristri, bekerja dan semacamnya sudah. Tapi kalau masalah mondok itu memang kalau orang tua kita masih sangat mau berkeinginan tinggi atau masih mampu, mohon lah jangan berhenti ya. Minimal lah kalau kita tidak bisa memberikan juara kan orang tua kita tidak pernah mengharapkan ranking dari kita. Minimal itu ya meskipun nggak pernah memberikan juara, minimal tugas itu suatu kebanggaan yang mesti didapatkan oleh semua santri bakit yang tugas karena tugas itu kita cerita tugas ya katanya.
Tugas itu yang paling bikin orang tua terharu dan bikin kita bahagia ketika kita diantar ke rumah. Diantar pulang ke rumah. Iya. Review tugas. Ini seriously ya, ini no debat sudah. Kalau kalian mondok dan tidak merasakan yang namanya tugas, maka menurut saya itu ilmu kalian atau mondok kalian masih nakis. Tidak sempurna masih. Karena belum kalau tugas. masalah ranking itu ya nggak semua orang dapat. Ranking Nah, itu sepakat. pilihan. Ranking itu pilihan. Karena hanya 3 ya. Dari 60 Kecuali apa siswa, 60 siswa. hanya 3 yang dipilih, ranking 1 2 yang 3. Mungkin Nah, kalau Tidak tugas, bisa jalan, nggak bisa kalau bersaing lah. tugas itu Bisa status didapatkan. siswa itu bisa Tugas dapat semua. tugas semua. asalkan betah aja. Nah, asalkan Syaratnya itu betah dan yang berada di pesantren lah. Jadi menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak tugas, ilmunya atau mondoknya masih nakis, masih kurang. Bahkan guys ya, tugas 2 kali guys. Nah, saya saking enaknya tugas, saya ini tugas 2 kali. Saya mau tugas 2 kali tapi kena corona. Jadi gagal, nggak bisa. Saking enaknya lagi pas waktu kembalian tugas 2 kali itu saya minta tugas 2 kali. Tapi nggak diperbolehkan sudah karena cukup 2 kali. 2 kali. Bahkan saking apa ya, tugas itu enaknya apa lagi? Hidup kita terjamin selama di tempat tugas, makan terjamin dan terus itu makan ya, terus makanan apa hal-hal pokok lah, masih belum kayak rokok dan lain sebagainya. Iya ada. Jajan. Saya ada. Tahu di pondok, di Iya. pondok. Di pondok. Tapi terlepas ikhlas apa enggaknya kalian tugas itu ya personal lah. Tapi bonusnya itu banyak banget. Ya. Kalau kalian tugas, orang tua kalian itu kebahagiaannya nambah. Positif Nambah, sudah. positif. Kebanggaannya nambah. Kalau sampai tugas, siapapun itu akan kan orang tua itu jujur ya, nggak ada orang tua dari kita kan yang bernaik ranking berapa, kan nggak pernah Nggak ada. ada. Kita betah di pesantren itu orang tua kita sudah bahagia. Walaupun kita di pesantren ya tidur, bangun, sholat, makan, sekolah, tidur lagi. Tapi setidaknya sejelek-jeleknya orang ada di pondok itu masih lebih baik daripada yang tidak mondok. nah Sepakat. Orang tua kita itu sudah saya sampaikan tadi bahagia. Tidak usah sampai kita pinter atau ranking di pesantren. Betah di pesantren, orang tua kita bahagia. Itu salah satu pengabdian kita kepada orang tua kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang kepada mereka dan sebagainya, tapi kita bisa menenangkan mereka. Kan mereka kalau di luar kan bekerja tenang, anak berada di pesantren. Kalau ada di luar, Berpikiran. kan orang tua gak tenang, kerja, wah anak di sepedaan, sekolahan itu bertanya, tak tenang lah itu marwah. Bahkan orang tua itu pernah bilang rezekinya itu Nambah kalau ada. beneran iya beneran itu. Itu Nggak ada di bukan pondok. mitos itu ya, fakta. Iya, fakta itu. Bukan mitos. sekarang ini tadi ya, karena adik saya dengan kakak saya kan sudah agak mondok, sedangkan saya nggak dikirim. Itu sekarang sulit rezekinya Daripada tahun sebelumnya. Maksudnya masih dikurangi. ngirim. Iya. Dikurangi. jadi Dikurangi ini sedikit. kita hitung-hitungan kasar aja guys ya. Gaji orang tua anggaplah 3 juta guys ya 1 bulan. Punya anak 2 mondok gitu. Kirimannya 1 bulan 500 Itu udah agak umum itu sekarang kepotong 500. 1 juta, kepotong 1 juta. Belum lagi biaya listrik di rumah, biaya bensin pas keluar, biaya makan hidup ayah dan ibu. Itu kalau dihitung-hitungan kasar harusnya nggak cukup. Harusnya nggak cukup. Tapi karena kita sama Tuhan itu bukan diberi kerja, tapi diberi rezeki. Nah, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bekerja. Pokoknya salah. Ini sesat. sesat. Apa Allah tidak ta'atuhum lakonya. Tapi Balik lagi soal tugas guys ya. Ada banyak pengalaman yang tidak akan kalian dapatkan kalau kalian nggak tugas. Kita tugas itu umur berapa dulu? Saya kayaknya 20 deh. sama 20. 20? Sama ya. Kita di umur 20 terjun ke masyarakat jadi tokoh agama guys. Bener itu. Toko tahlilan. Mun Maduran langsung ditimakai guys. Iya guys. Rakyatnya anggaplah satu desa itu berapa? Satu dusun 1000 lah. Sedusun kan kalian 500 lah ya. 500 orang. Itu kita harus ngayomin 500 orang itu di umur 20. 20. Di umur 20. Sama putranya. Sama putranya. benak anak sekeluarga. Keluarga. Paket lengkap. Hataman 100.000.
Oh, itu non teknis sudah ya, di luar teknis. Jadi memang secara otomatis tidak usah ada SK, kita menjadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Selama setahun itu. Kalau yang dikatakan namanya guru tugas, sudah orang itu ya nunduk ini. Menunduk. Pokok dadi makahe setahun. Tapi itu merupakan tanggungan besar ya bagi kita. Amanah yang harus kita jalani. Harus hati-hati. Harus hati-hati karena ya memang kita dipanggil ustadz ya, kan dipanggil ustadz ketika tugas itu. Dipanggil ustadz itu bukan karena Kebanggaan. Iya, tapi bukan karena pribadi kita sebagai ustadz, tapi sebagai kita berangkat dari pesantren, utusan kiai. Bukan dari diri sendiri. Seandainya kita berangkat dari rumah, gak dipanggil ustadz. Kacau. Ketika sudah tugas dan pergi ke tempat tugas, nggak semewah ketika tugas, nggak wibawa, ketika tugas. Wibawanya kurang udah. kurang sudah, karena ada yang baru sudah. Ada yang baru. Ada yang Makanya tugas. Ustadz. Itu walaupun musiman ya kita ustadznya cuma 1 tahun itu berkesan banget lah. buat pembelajaran bagi kita, pengalaman yang Iya, kita diajari untuk gimana caranya ngobrol bareng orang-orang tua. sama tugas itu sama dengan KKN. Iya, kalau di luar ya, kuliah itu kalau di KKN. luar. Tapi KKN itu gak sendirian. Nggak sendirian. Berangkatnya Oh, iya. berangkat dari kampus Bedanya gak itu, sendirian. 15 orang, 15 berapa orang. Nah, sepakat. Nah, kita sendirian, Yes. Satu sendirian 1 tahun. 1 tahun Iya. bukan 6 bulan, bukan 4 bulan. madrasah, ngaji, Jadi kepala sekolah kan. kepala sekolah. Jadi imam Kalau masjid. KKN kan cuma mengerjakan yang ditentukan. Banyak temannya. Kalau Jadi imam banyak masjid. Apa mekat mano? Mekan manu. Mekat mano. Iya, kan hiburan guys. Pokok libur, hari libur itu. Mekat mano. Tugas bikin manu. Dan yang SIM itu ngungsinya waktu Semeru erupsi itu 2-3 hari di sini bonus. Ini tugas ya, tugas di pondok. Iya. Ini tugas Di desa. di masyarakat. Madrasah. Saya juga 2 kalinya madrasah juga. Oh, madrasah juga. Enak di madrasah itu guys. Lebih min plusnya pasti ada. Plusnya pasti ada lah. Karena tugas itu kan ada yang ditugaskan di pondok, ada yang ditugaskan ke madrasah. Kalau madrasah itu masyarakat. Berbaur Berbaur sama masyarakat. Kalau di pondok Masyarakatnya ya santri. Di santri. kalau di pondok. Tapi kalau tugas di pondok yang enak itu di tempat saya guys ya. Masyarakatnya itu cewek semua. Oh iya, enak. Cewek semua. Bonus. bonus itu. Itu min haitsullah tahsilan. Tidak. Yang penting intinya Tidak terhitung. jangan keburu berhenti. Jangan kesusu jangan. Intinya Tugas. kalau sebelum berhenti sebelum tugas itu nggak cuak. Gak sih lah. Nggak cuak. Ya, pondok tapi gak tugas. Kata orang tua itu bahagianya ketika anak sudah tugas sama halnya sudah menikah gitu. Oke. Bahagianya. Bahagianya. Apalagi pulang tugas bawa Bawa tunangan. Aku tidak minta Oleh sepermata dan juga uang. Yang penting lolos, nggak ada masalah selama 1 tahun kita dapat SK bahwasanya sudah tugas. Itu yang Setelah tugas. Dan tugas itu jadi syarat kelulusan Iya. terakhir ya, syarat terakhir. bahkan sekarang ada ahli ya. Iya enggak kan, maksudnya dari Sinawir. jenjang siswa ke asatir itu harus melewati masa tugas dulu. Dan setelah tugas jangan langsung menikah. Kembali Karena dulu ke Jadi pondok. dari rumah mondok elit tugas Sulit. ketika sulit sudah dilewati maka Mondok. Sip. Mondok elit. Kiriman elit. elit. Tapi Tugas tugas sulit. Itu paling Cuak. Aduh, ya. Ayo setelah tugas itu jangan Jangan keburu langsung goyang, menikah. jangan langsung goyang. Ada ucapan gini kalau setelah kembali dari tugas itu mun kita mari tugas tak beli ke pondok tak ada tahu ke cabucan pondok gitu. Jadi seluk-beluknya kita tahu ke pondok itu setelah tugas sebenarnya. Atau bahasa khidmahnya itu gini. Selama kita ngambil ilmu di pesantren ya sesekali lah kita juga nyumbang di pesantren. langsung apa itu kalau molong buana Karo molong buana tapi kotuh namen bungkan. Tuh dawuh dari kiai.
Saya langsung ngambu guys. Kecuali kondisi yang tidak memungkinkan. Ekonomi ingin membantu keluarga. Tapi kebanyakan dari anaknya, putranya yang yang pengen berhenti, itu rata-rata dari putranya. Kalau Tapi jujur li guys ya, setelah kalian itu merasakan enaknya jadi asatid di pesantren, ya mah. nah, yang nggak pulang-pulang sekarang mulia sambu akhir pikiran. yang mau pulang itu Sambu akhir pikiran. berhentinya itu masih mikir 2 kali. Saya 3 kali, saya 3 kali. Apalagi ya, Kamu Masih apalagi pas 1 tahun saya. apalagi pas balik ke pesantren dipegangin tanggungan yang tanggung jawab. Itu kita mau boyong cepat-cepat dari pesantren itu kepikiran. sepakat. Nggak usah boyong, pulang 1 hari itu kepikiran. Bukan berarti pesantren butuh kita, bukan. Tapi memang kita kita kepikiran kalau tugas yang dipasrahkan ke kita kemudian kita tinggal boyong itu kita kepikiran. Apalagi lama mondok sampai setelah tugas itu kembalinya lama. Pengen berhenti itu males banget karena separuh kehidupan kita itu sudah ada di pondok, lulus SD dulu ditaruh di pesantren sampai sekarang. Maturan jeraja kontu. Nah itu yang bikin kita males yang mau berhenti, tapi yang mau berhenti Itu salah satu faktor lama tidak mau berhenti ya, salah satu faktor. Tapi yang faktor yang lebih kuat ya. Dan kisah nyatanya tadi. juga ya, kisah nyatanya juga gak ada ceritanya yang masih siswa boyong itu menangis, gak ada. Tapi kalau udah jadi asatid boyong menangis itu banyak. Rata-rata. Pengennya gimana? Bahkan saya pernah kan dulu ngomong begini, seandainya umur kita gak bertambah ya, kita pengen 100 terus abad terus di pesantren. pengen 1 abad di pesantren. Kurang 9 tahun, guys. Bukan 9 tahun masih, tapi ya Setingkat sedikit. Sebenarnya kita saya pengen jadi vampir yang gak bertambah umurnya. Sekarang 91, tinggal 9 tahun lagi, Pak. 1 abad. Dan Seandainya kita umur saya tidak bertambah dan saya tidak mempunyai tunangan, mungkin Haji Baban mau nabi ini tarik Anan Baban SD aja lah. SD. 1 abad jadi. SD kelas hitung. Tapi pesan orang tua muduk cong nyer ilmu mun korobi nih ben rezeki ben lako are Datang TV. Tapi datang TV kok bisa bisa are. kono ninja tak ngono. takdir sambil no kono muntai no kono tak jelingki takdir. Aduh. Ya Allah. Pokok jangan berhenti. 2 jam. 1 abad pesantren nih. 1 abad Sampai pesantren setengah tinggal 9 tahun. Lagi ya. Closing. Wih, sudah lanjut. Closing. Ya, mungkin sudah itu ngobrol ngalur ngidul kita terkait berada di pesantren. Bahwasanya bukan karena kita betah berada di pesantren, ya salah satunya betah, tapi ada faktor X yang menyebabkan kita ada di pesantren. Salah satu Yang nggak ada faktornya ada. Apa? Abah. Oh. Itu top global. Next, Jangan dibahas. Skip. Ada yang karena betah, ada yang karena punya jadwal, ada yang karena punya emang tanggungan, merasa lebih enak di merasa lebih enak di pesantren, dan ada yang males mendengar pertanyaan kapan nikah. Mapolo. Dan yang mau dibahas selanjutnya komen di bawah ya. Oh ya, yang kita buka pertanyaan nanti nanti kita yang sambil paling, jawab. Nah ya, pertanyaan-pertanyaan relevan kalian kita kita bahas. sambil jawab nanti di Q&A guys. Di IG, upload di IG Q&A. Oh iya. Q&A di IG. Siap. Kuites. Ya, mungkin itu dapat kami ceritakan. Kurang lebihnya Kalau mau ada ditambahkan. bahasa-bahasa yang kurang jelas guys, ya Di komen. Ini sistemnya santai ya, tidak terlalu formal. Iya. Ya, oke. Untuk penyemangat bagi Ini yang random, masih ada di pondok pesantren dan juga salam kepada orang tua semuanya. Info alarm Selamat. guys, alarm bangunin sahur. Iya. Mimi Peri. Ayo, Bukan itu lagi. info alarm bangunin sahur. Kan kalau buaya itu kalau bulan puasa gimana sahurnya? Gimana bukanya gitu. Mau status sahur pertama, sahur kedua tado lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.